tentang hukum mengkhususkan berpuasa di hari-hari dari bulan Rajab, jika kita kembalikan kepada ilmu para ulama, maka kita akan dapatkan pendapat yang berbeda. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa puasa Rajab itu hukumnya sunnah. Sedangkan sebagian ulama berpendapat sebaliknya, tidak ada kesunahan mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab. Mari kita telisik masing-masing pendapat. Yang pertama adalah kalangan yang berpendapat tidak disunnahkannya puasa di bulan Rajab. Ini adalah pendapat dari ulama-ulama mazhab Hanbali, sebagian Hanafiyah, dan juga sebagian daripada ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Pendapat pertama ini didasarkan kepada beberapa dalil. Yang pertama adalah tidak adanya satupun hadis yang dianggap valid untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan daripada puasa di bulan Rajab. Yang kedua, dalilnya adalah bahwa adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas yang justru menyebutkan Rasulullah itu melarang dari berpuasa di bulan Rajab. Ibnu Abbas mengatakan, Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam nahan siyami Rajab. Rasul Alaihi Wasallam itu melarang dari berpuasa di bulan Rajab. Dalil selanjutnya adalah adanya riwayat Khalifatul Rasyidin, yaitu khususnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar yang melarang dari pelaksanaan berpuasa di bulan Rajab. Riwayat yang pertama bahwa Sayyidina Abu Bakar itu pernah menemui keluarganya dan mereka sedang mengumpulkan cangkir-cangkir. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, untuk apa ini? Dijawab oleh mereka bahwa mereka sedang mempersiapkan untuk puasa Rajab. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, apakah kalian tidak menjadikan Rajab itu seperti Ramadan? Dan beliau pun kemudian memecahkan cangkir-cangkir tersebut. Riwayat selanjutnya dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa beliau pernah memukul mereka yang menyengaja mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab. Fatwa-fatwa dari ulama kelompok pertama ini bisa kita temukan di antaranya apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, lam yarid fi fadli syahri Rajabin wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu wala fi qiyami lailatin makhsusah. Tidak ada satupun riwayat yang valid yang berbicara tentang keutamaan puasa di bulan Rajab atau sebagian hari dari bulan Rajab atau melaksanakan secara khusus sholat malam di bulan Rajab. Kemudian juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali rahimahullah taala, beliau berkata, wa yukrahu ifradu Rajabin bis-shaum. Dimakruhkan mengkhususkan Rajab itu dengan berpuasa. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh ulama-ulama yang lain seperti Imam Al-Mardawi dan Imam Ibnu Muflih rahimahullahu taala. Yang selanjutnya kalangan yang menyatakan ada kesunahan berpuasa di bulan Rajab. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, kemudian Maliki dan sebagian ulama mazhab Hanafi menyatakan ada kesunahan untuk berpuasa di bulan Rajab. Kalangan ini berdalil dengan paling tidak ada 3 dalil. Yang pertama adalah bahwa meskipun puasa Rajab itu hadis-hadisnya katakan semuanya dhaif, tetapi memiliki dalil umum untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Sedangkan Rajab itu termasuk salah satu dari bulan haram. Maka hadis-hadis lemah itu menjadi semacam fadilah amal. Dalil yang kedua juga adalah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Abbas, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum." Rasul alaihi salatu wasallam itu kami lihat beliau itu berpuasa seakan-akan kami perhatikan beliau tidak pernah berbuka puasa sama sekali. Artinya beliau berpuasa setiap hari. Namun ada kalanya kami lihat Rasulullah itu berbuka, tidak puasa, sehingga kami menduga kalau Rasulullah itu tidak pernah berpuasa sunnah sama sekali. Dan dikomentari bahwa ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Dalil yang ketiga adalah bahwa hadis tentang larangan berpuasa di bulan Rajab yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Busiri bahwa hadis tersebut dhaif. Kenapa dhaif? Karena dalam salah satu rawinya ada seorang yang bernama Daud bin Atha. Dan Daud bin Atha ini disepakati akan kelemahannya. Lalu para ulama yang berfatwa tentang kesunahan untuk berpuasa di bulan Rajab ini bisa kita temukan di antaranya fatwa daripada Al-Imam Is Abdus Salam, ulama besar yang bergelar Sultanul Ulama. Beliau mengatakan, "Walladzi naha an saumihi jahilun bima'khadi ahkami syar'i." Dan orang-orang yang melarang orang lain dari berpuasa di bulan Rajab itu adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh terhadap sumber-sumber hukum syariat. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, qala ashabuna wa min shaumil mustahabbi shaumul ashharil hurum wa hiya dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab wa afdaluha al muharram.
Beliau mengatakan bahwa di antara puasa-puasa sunnah yang itu dianjurkan adalah puasa di bulan-bulan haram, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, dan Muharram. Dan dari puasa 4 bulan haram itu yang terbaik adalah puasa di bulan Muharram. Fatwa yang kurang lebih sama juga dinyatakan oleh Al-Imam Al-Khursi dari madhab Hanafi dan juga Imam As-Sawi dari ulama madhab Maliki. Maka kesimpulannya adalah kita tidak perlu mempertentangkan perbedaan tentang hukum puasa Rajab. Bagi yang hendak berpuasa di bulan Rajab, maka silahkan dia berpuasa dengan mengikuti ulama-ulama yang memang memperbolehkannya, tanpa perlu men-share dalil-dalil bermasalah, apalagi yang palsu tentang keutamaan amalan-amalan di bulan Rajab. Karena khawatir kita jatuh kepada ancaman larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkan kaplingnya dia di neraka. Namun bagi yang tidak mau berpuasa, itu sah-sah saja. Silahkan kita tidak berpuasa tanpa perlu menuduh saudara kita yang berpuasa sebagai ahli bid'ah dan tuduhan-tuduhan semisal. Dan kita pun tetap bisa berpuasa di bulan Rajab dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah seperti Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau mungkin jenis puasa-puasa yang berniat mutlak, menyengaja memperbanyak puasa di satu pekan atau di bulan tertentu. Demikian penjelasan tentang masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.